Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal TIU, yaitu tes intelijensi umum dari soal-soal CPNS dan P3K. Nah, kita telah sampai ke bagian kedua dari pembahasan materi sinonim ya. Kita lihat ke soal yang pertama, yaitu trivia. Apakah yang menjadi makna dari trivia ya? Apakah A, yaitu sesuatu yang mengandung makna ganda, B, sesuatu yang menjelaskan hal tertentu, C, sesuatu yang kecil dan tidak terlalu penting, D, sesuatu yang sangat penting untuk dibahas, atau E, sesuatu yang remang-remang atau tidak jelas. Nah, berdasarkan pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah C ya, yaitu sesuatu yang kecil dan tidak terlalu penting. Oke, kita lihat di pembahasan. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari trivia itu sendiri adalah sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang kecil dan tidak terlalu penting. Berarti sesuatu kecil yang dapat diabaikan lah karena tidak penting ya. Itu yang disebut dengan trivia. Dengan demikian, trivia itu bermakna sesuatu yang kecil dan tidak penting. Jadi betul sekali ya jika pilihan C merupakan jawaban dari soal ini. Kita lihat ke soal selanjutnya yaitu algoritma. Apa yang menjadi sinonim dari algoritma? Apakah irama, alegori, nada dasar, prosedur pemecahan, atau cara alternatif? Ya. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat itu ialah D ya, yaitu prosedur pemecahan. Ya, betul ya jika jawabannya ialah D. Kita lihat pembahasan dari soal ini. Bahwasanya yang dimaksud dengan algoritma itu adalah prosedur sistematis ya, atau prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis. Jadi ini adalah kata kuncinya ya, prosedur sistematis untuk memecahkan masalah. Nah, bentuk pemecahan masalah ini terdiri dari langkah-langkah terbatas atau urutan logis dari pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Sehingga algoritma itu berarti prosedur pemecahan. Jadi betul ya jika jawaban dari soal ini ialah D, yaitu prosedur pemecahan. Kita lihat dari soal berikutnya yaitu embalase. Apa yang menjadi sinonim dari embalase? Apakah ruang pamer, peremajaan, pengemasan, pelatihan, atau pendidikan? Ya, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, maka jawaban yang paling tepat yang bersinonim dengan embalase ialah C ya, yaitu pengemasan. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini ialah C, pengemasan. Nah, kalau kita lihat KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata embalase itu bermakna suatu pengepakan barang ya, pengepakan barang untuk dikirim. Dengan demikian, embalase bersinonim dengan pengemasan. Jadi betul ya jika jawabannya ialah C. Kita lihat soal berikutnya yaitu nativisme. Apa yang dimaksud dengan nativisme? Nah, untuk pilihan A itu, nativisme itu merupakan pemikiran sekelompok orang yang tentang minoritas, atau B,
Nativisme diartikan sebagai modernitas yang mempengaruhi suku pribumi, atau C, sikap menolak pengaruh kaum pendatang, atau D, aliran penganut ilmu pengetahuan baru, atau mungkin jawabannya ialah E ya, yaitu paham tentang keterlibatan pihak luar. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah C ya, yaitu suatu sikap menolak pengaruh kaum pendatang. Kita lihat pembahasan dari soal ini. Kalau kita buka KBBI, yaitu nativisme bermakna sikap atau paham suatu negara atau masyarakat terhadap kebudayaan sendiri berupa gerakan yang menolak pengaruh gagasan atau kaum pendatang. Nah, jadi betul ya jika jawaban dari soal ini adalah C. Ya, nativisme bersinonim dengan menolak pengaruh kaum pendatang. Oke, kita ke soal berikutnya yaitu aditama. Apa yang menjadi makna dari aditama atau sinonimnya apa? Apakah beranggapan, berani menjadi ternama, berkomitmen menjadi utama, berkembang amat baik, atau berusaha menjadi pertama. Nah, apa nih kira-kira yang menjadi jawabannya? Kalau kita lihat kelima dari pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah D ya, yaitu berkemampuan amat baik. Nah, kita lihat pembahasan. Nah, aditama itu berarti kemampuan amat baik ya. Ini menurut Kamus Besar dari Bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Jadi betul ya jika jawabannya ialah aditama itu bersinonim dengan berkemampuan amat baik. Nah, soal berikutnya yaitu tektum. Apa sinonim dari tektum? Ya, apakah usulan, kenaikan, tunjangan, atap, atau peresmian? Nah, kalau kita lihat dari kelima pilihan jawaban ini, maka jawaban yang paling tepat ialah D ya, yaitu atap. Ya, atap. Nah, KBBI berkata jika tektum itu istilah yang digunakan ya untuk menyebut atap. Tektum ya, jadi ingat. Nah, jadi betul ya jika jawaban dari soal ini ialah atap ya, atap. Nah, kita ke soal berikutnya yaitu sregep. Apa sinonim dari sregep? Apakah bahan, orang, alat, badan, atau organisasi? Kalau kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya, yaitu orang. Oke, kita lihat pembahasan dari soal bahwasanya kata sregep itu memiliki makna rajin dan tekun. Nah, rajin ini makna dasar ya, makna dasar dari sregep itu artinya rajin dan tekun. Nah, rajin dan tekun ini biasanya merupakan sikap yang ditunjukkan oleh orang ya. Nah, kata sikap rajin itu tidak pernah ditunjukkan oleh bahan, alat, badan maupun organisasi ya. Ini sebenarnya logika saja ya. Nah, dengan demikian kata sregep itu lebih cenderung dekat atau sikap yang melekat ke orangnya, sikap yang melekat ke sebagian orang. Jadi betul ya jika jawaban dari soal ini yaitu orang, B ya. Nah, saya ingin menutup video kita kali ini dengan kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Steve Maraboli.
Beliau berkata, biarkanlah dirimu menikmati setiap saat bahagia dalam hidupmu. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya.